pakainya enak, ampek, suspensi enak, mesin oke, modelnya bagus, SUV banget gitu ya. Dimodif juga gaya-gaya Alto, cakep banget kalau menurut gue X-Trail tuh. Agak rewel ya untuk ukuran Jepang gitu loh, maksud gue. Ditambah kalau bicara perawatan kaki-kakinya segala macam, spare partnya terutama gitu Om ya, agak males gue jujur aja gitu Om. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini masih dengan Om Rangga di Bogor, di kediamannya Om Rangga nih. Kita akan bahas otomotif buat para penggemar dan pecinta otomotif, car antusias. Oh, car antusias, ya. Mantap. Luar biasa. Car antusias, modifikator, semuanya kumpul nih nonton. Siap. Seluruh Indonesia nih Om. Wih, mantap. Jadi om-om semua, para suhu, para senior, di awal gue langsung mau kasih challenge, tantangan buat Om Rangga. Udah challenge di awal. Gokil nggak tuh? Sebelumnya gue punya segmen namanya jawab cepat Om. Siap. Sekarang Denkus punya segmen jawab santai. Oh, oke. Jadi teman-teman, kita akan challenge Om Rangga jawab santai. Ini ada 4 pertanyaan Om Rangga. Oke, boleh langsung ya? Siap. Oke, yang pertama, ban masih tebal, usia udah tahunan. Aman nggak ya versi lo? Jawab santai kan ya? Jawab santai. Kalau jawab santai berarti kan bisa ngalur ngidul. Boleh. Ban masih tebal, usia tahunan. Yes. Aman atau enggak? Jawaban gue udah pasti tidak aman. Oke. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya boleh bahas agak panjang sedikit, Iya. kita kategorikan ban lokal dan ban impor lah ya Om ya. Kalau ban impor itu jaraknya bisa 5 tahun Om. Elastisitasnya tuh ya. Elastisitas dari sidewall-nya, dari kembangnya, dari jalur pecahan buat airnya itu 5 tahun. Oke. Tapi kalau kayak ban lokal made in Indonesia gitu ya, rasanya kalaupun misalnya udah 3 tahun atau 4 tahun gitu, tapi masih tebal, tapi elastisitasnya udah berkurang, tahunnya udah tua gitu Om, itu malah bisa membahayakan kalau menurut gua. Karena ya kan Om tahu kontur aspal di Indonesia kan, terutama di kita Jabodetabek lah, nggak semuanya bagus kan Om ya, apalagi di luar daerah gitu ya. Yang namanya performa ban itu kan penting gitu. Karena kalau misalnya kita main-main dengan itu, sedangkan itu satu-satunya benda dari mobil yang nempel ke aspal, ya kita cari celaka lah kalau kayak gitu Om. Karena tahun itu penting, karena ban itu bener ada umurnya gitu, nggak bukan semata-mata ini kan masih gondrong nih, masih bisa dipakai, enggak. Tahunnya tahun berapa gitu, takutnya udah nggak main segala macam, nanti dia keras, getas, pecah atau gimana, kan membahayakan nyawa kita Om kalau kayak gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Ban itu tuh, si ban-ban itu. Nah, terus kalau misalnya toleransinya lu berapa tahun sih? Katakanlah lu ngambil mobil second nih. Ini masih gondrong nih. Toleransi maksimal menurut lu? Kalau gua bicara agak lebay nih Om, agak lebay tapi ini safety banget. Agak lebay tapi safety banget. Itu mundur 3 tahun ke belakang. Gitu ya. 4 tahun lu udah worry dong. Nggak berani lu. Mobil buat dipakai kan? Iya. Mobil buat dipakai. Lu beli second nih dan itu lu buat pakai kaki. Misalnya gini, gua beli mobil second tahun 2023, di tahun 2024 ini gue beli mobil second tahun 2023. Nah, ban dia masih tahun 2020, ganti. Ganti, nggak bisa enggak. Kalau bannya masih 2023 masih oke gitu. Tapi kalau bannya depan udah ganti lagi. Gitu. Toleransi lu 3 tahun. 3 tahun, pokoknya 3 tahun ganti. 3 tahun dari tahunnya ya gitu maksudnya. Gitu. Karena menurut gua bicara mobil mau dipakai kan nih, kalau mau dipakai kita harus benar-benar safety. Karena ban itu faktor vital ya, satu-satu yang nempel ke aspal. Mau hujan, mau panas, mau lumpur, mau batu, mau kerikil, semua dia nempel kan. Kita worry kalau ada apa-apa. Iya sih, Gitu. Dan gua melakukan hal yang alhamdulillah masih diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Apa coba? Kosasi. Kenapa? Anjing, gua bilang gua bisa-bisanya gua miss masalah itu. Kenapa? Itu udah gua pakai 2 tahun Om. Bisa-bisanya gua nggak ngeh Om. Apa kadaluarsa bannya? Buset, 2013 Om Rangga. Modar, gue bilang. Ini gue buka nih. Ya, gue nggak tahu ya udah pernah gue bahas apa belum ya waktu gue ganti-ganti ban itu. Kayaknya pernah gue spill di
video-video Instagram gue deh. 2013 Om. Tua banget itu. Edan parah Om Rangga. Gue bisa-bisanya gue nggak ini ya, gue nggak gitu loh. Ke yang lain aja gue ngontenin. Pada saat ban gue mau udah bawa ke Bandung. Waduh. Wah asli. Masih diselamatkan itu Om berarti Om. Nah gue baru ngehnya pada saat gue ini Om bocor di ini kan di apa? Tambal. Bocor lagi, gue bilang kayaknya udah dah, tambah lagi. Pak, lihat itu 2013, jangan ditambah dulu, ganti. Astagfirullahaladzim. Wah iya ya gue bilang. Terus gue lapor di kantor gue, bos gue. Diomelin gue bos gue. Wah Den, bahaya Den. Saya pernah bawa Puzo apa zaman saya muda. Meledak Den. Untungnya dia bodinya masih oke. Apalagi kamu tuh Jeep lo itu modelnya. Wah bisa ngeguling, ngelipat lo. Iya. Wah udah gue langsung. Jangan deh, ban mah jangan main-main Om, vital ban. Tapi bener yang lu bilang keras tuh, gila sih. Iya. Ngelebar. Udah. Tublas dia malah ngelebar. Udah nggak main. Kan ban itu perlu elastis kan. Betul. Makanya ada tekanan angin berapa, PSI berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya udah nggak main, angin juga di dalam kayak, wah apaan nih, kata dia gitu. Gitu kan. Gitu dia nanti. Bingung dia di dalam ya kan. Berarti mau diisi nitrogen juga nggak ngaruh, tetap keras juga dia. Juga, Iyalah. Gitu. Clear keras itu. Berarti gue 3 tahun pakai gue Kosasi tuh Jimny Katana pakai 4 tahun ya kurang lebih. 3 tahun kalau nggak salah gue pakai ban tuh 2013 Om. Modar nggak lo? Wah itu jangan ditiru ya. Ya, itu bahaya. Itu gue salah sih asli. Jangan. Jadiin pembelajaran aja deh. Dan alhamdulillah nggak celaka. Amin. Gue ganti. Ketika diganti, lah gue bilang gue udah kayak ganti shock breaker. Kok jadi empuk ya? Jadi empuk ya kan? Loh. Karena bannya main lagi. Karena gini Om, ban keras juga bisa mempengaruhi keawetan dari kaki-kaki Om. Percaya nggak percaya, tapi itu bener. Iya sih, soalnya gue ngerasa banget iya, ya kasarnya misalnya kaki lu misalnya, wah ini mobil nggak enak nih kaki-kakinya. Pas dicek kaki-kakinya masih bagus. Taunya ban gitu kan. Bisa jadi karena ban itu kan main Om. Dia bergerak gitu loh, nggak yang benda apa diem mati gitu, enggak gitu dia. Setuju gua. Gitu. Nah ini ngomongin ban Om. Ini kan jawab santai ya, om-om semua nih. Jawab cepat ada 4, jawabnya santai ngalor ngidul, kepanjangan nih. Nah ngomongin ban Om, jadi ada bos gua lagi, beda divisi lah. Dia pecinta mobil tua lah. Dia punya mobil Mini Cooper. Nah, emang belanja di luar negeri mulu kan, di luar terus kan. Jadi dia tuh ngerasa bunyi mulu nih kalau di tol. Kenapa ya bunyi terus? Jadi dia mungkin dia cari-cari sendiri searching sendiri lah di komunitasnya, gua nggak tahu. Dia beli spare part di Inggris, dikirim belanja tapi salah. Dan ada satu orang yang ngasih tahu ke saya, Dan, apa tuh Pak? Gue bilang, ternyata masalah di tekanan angin ban doang katanya. Kekencengan. Saya kurangin cuma 2 apa? Hilang dong. Terus belanja itu, iya sia-sia tuh, habis 6 juta katanya. Iya, begitu signifikannya ya, sama ke ininya ya. Ban tuh ngaruh banget tuh. Mau di mobil, mau di motor ya, sama aja. Mau di mobil, mau di motor sama aja. Karena ya itu tadi, kita pakai barang kendaraan yang bersentuhan dengan aspalnya kan ban. Ya itu mau makanya tadi gue bilang mau mobil, mau motor sama aja. Tahun itu ngaruh banget tuh. Bahaya kalau enggak, itu mau uyuhan masih selamat itu. Berarti entah lu jarang ngebut kali gitu ya. Terus udah gitu bawanya santai. Kalau gitu memang bisa meminimalisir. Tapi kan kita nggak tahu kalau ada aquaplane segala macem apa, kita nggak tahu. Dia udah nggak bisa jalur bannya udah nggak bisa ngebelah air, kan ngeri kalau kayak gitu. Jangan ngambil resiko. Mendingan kalau ngambil resiko di hal yang lain aja. Tapi di ban mah jangan gitu. Penting itu, serius. Itu tumpuan banget sih soalnya orang. Bicaranya mobil dipakai ya, kecuali kalau lu punya mobil hobi yang udah jugrukin aja. Jugrukin dalam arti nggak dipakai-pakai, cuma dilihat-lihat doang, dilapin di dalam garasi gitu ya. Ya bantuan juga nggak masalah kalau kayak gitu. Bicara nggak dipakai ya, tapi kalau dipakai mah jangan. Apalagi itu dipakai kaki Om. Jangan Om. Itu cerita yang gua kijang yang 2004. Ban gua kan waktu pas ngambil dari Malang itu masih 2004 tuh. Gua nyobain jalan-jalan ngeri Om. Gitu ya? Ngeri. Maksudnya gua bener-bener takut jadi parno aja gua gitu. Padahal gua nggak, alhamdulillah ya Allah ya, belum pernah punya kejadian pecah ban atau apa di jalan pakai ban mobil atau motor gitu. Cuman nggak tahu karena gue punya ketakutan itu, tapi ketakutan gue yang berdasar ya, ada analisanya gitu ya. Jadi gue bener-bener nggak berani. Itu ban 2004 itu 20 tahun masih gondrong loh itu.
masih ada bintiknya. Betul, gue lihat. Masih ada bintiknya, cuman Iya, iya. wah, nggak berani gue 20 tahun, Ban. Ya kan, aduh, nggak ada ganti. Itu kita di kontenin itu kan belum diganti kan? Waktu itu udah diganti. Yang gue bilang waktu itu kan yang gue langsung gue ganti itu ban sama wiper, karena bicara karet elastisitas sudah berkurang, faktor safety nggak berani gitu. Oke Om Rangga, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap. Oke. Pertanyaan kedua, jawab santai. Mobil badak siap dipakai mudik versi lo. Wah, kalau lo nanya begini sama gue mah, kayaknya netizen juga udah bisa tahu jawaban gue ya. Ya udah pasti Kijang lah, Toyota. Udah pasti itu gue jawabnya. Kenapa? Kijang ya. Kijang itu kan Toyota Kijang ya, dan gua panjangin dikit lah ya. Kijang itu kan ada Kijang kotak, Kijang kapsul, Innova Reborn gitu ya. Itu kan semuanya Kijang tuh ya. Tagline depannya Kijang ya. Itulah mobil-mobil badak yang menurut gua, lu mau timpah jalanan kontur model kayak gimana, berapa jarak jauh kayak gimana, itu mah udah pasti aman insya Allah itu mau. Karena yang waktu itu gue cerita kan, masalah penggeraknya masih roda belakang, masih pakai gardan dan sasis, ya kan, maticnya masih matic konvensional, ketersediaan spare partnya ada di mana-mana, ATPM-nya pun masih sangat berdiri tegak di Indonesia gitu ya. Udahlah, itu mobil paling bener itu menurut gue, di mana-mana. Kalau jawaban gue sih langsung ke situ kayaknya mungkin udah pada bisa nebak. Gitu kalau menurut gue. Kijang Om ya. Ya, Kijang lah, Kijang series ya, Kijang series. Baik bensin ataupun diesel. Dua-duanya oke. Maupun matic ya, manual maupun matic, yes, manual maupun matic. Tapi jangan lupa bannya dicek. jangan tuan-tuan. Gitu. Sama olinya juga dicek gitu. Iya. Oke Om, selanjutnya pertanyaan ketiga. Item variasi mobil apa aja yang wajib dipasang buat mobil jadi keren? Nah, jadi gua tambahin sedikit, sorry nih Om ya. Jadi buat mobil jadi keren tuh maksudnya gini sih Om, kalau bayangan di pertanyaan gua tuh kayak misalnya gua beli mobil second gitu ya. Terus kayak anjir, gua nggak akan dilirik sama teman-teman gue nih. Standar banget, B banget mobil gue ya. Minimal apa yang ditacap biar temen gue bilang anjing keren ya mobil lo ya. Wih udah, apakah ganti pelek kah? Apakah pelek nggak usah, kalengan aja. Minim budget, low budget, lo main stripping kah? Atau main apa? Ya kalau nggak apa-apa, lo yang penting kaca film kek, gantinya merek ini, itu akan terlihat bening dan kece. Maksudnya ke situ Tom. Nah, kalau gini, versi lo ya. Oke, ini kan jawab santai Om ya. Gue bagi jadi dua bagian ya. Ada mobil tua dan mobil muda Om. Oh gitu. Nah, kalau mobil tua Om, paling pertama kalau menurut gue yang harus di-touch up adalah kaca film, menurut gue. Mobil tua. Kenapa? Jangan pernah sekali-kali lu mobil tua lu kasih kaca film gelap. Mati semati-matinya tuh mobil pasti. Kasih kaca film yang terang. Ini maksudnya mobil tua nih. Mobil tua ini mobil tua dulu ya. Tua dalam arti tahunnya 90-an lah. Ya 2000 ke bawah lah. 2005 ke bawah lah. 2005 ke bawah ya. Artinya 90s itu termasuk gitu ya. Jangan sekali-kali lu kasih kaca film gelap. Mati semati-matinya tuh mobil, menurut gua ya. Karena kenapa? Aura mobil tua itu kan yang kita pengen tonjolin adalah keasliannya, keorsinilannya. Kalau kita dapetnya yang orsinil nih, gitu kan. Artinya interiornya kita expose. Di interior tuh macam-macam, ada dashboardnya, joknya, plafonnya gitu ya. Terus dan satu lagi warna-warna mobil tua kan biasanya kalau warna-warna orsinil tuh warnanya nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Nggak ada kan mobil tua kayak warnanya tuh yang kuning stabilo atau apa. Pasti warna standar ya hitam, silver, ya abu-abu atau hijau botol yang kayak hijau botol bir tuh gitu kan. Warna-warna mobil tua pasti warna-warna agak pucet lah gitu ya. Nah, lu kasih deh kaca film yang terang, itu mah wajib kalau menurut gua. Karena kalau lu kasih kaca film hitam mati semati-matinya tuh mobil. Itu satu. Kedua, kalau misalnya mobil tua, menurut gue juga nggak tahu ya kalau ini masuknya ke variasi atau ke maintenance ya. Lampu tuh gimana caranya harus bening. Lampu tuh harus bening, jangan butek-butek gitu Om. Walaupun Kijang gue dulu yang biru itu kan lampunya gue butek tuh. Tapi kan kenapa? Karena gue mau ganti udah gak ada barangnya gitu kan waktu itu kan gue ceritakan. Jadi akhirnya gue cuman ganti karena yang lamanya pecah, gue ganti dengan yang copotan tapi masih nggak pecah lah gitu. Tapi kalau bicara yang bagus udah susah karena waktu itu Kijang 97 nyari lampu orinya udah susah gitu ya. Artinya apa? Tadi yang gue bilang lampu harus bening Om. Bening secara
looks-nya gitu ya. Karena kenapa? Aura lampu itu kan bagaikan mata, Om. Kalau matanya mentereng gitu kan, otomatis kan, wah kerapih nih, kerawat gitu. Menurut gue ya, Ya, beda emang, jadi ininya beda. lampu tuh kebersihan dan kondisi lampunya. Kedua, ya udah gitu juga masalah ini penerangannya juga. Lampunya misalnya kalau yang udah burem-burem gantilah bohlamnya atau gimana gitu ya. Dan jangan sekali-kali kalau mobil tua lu ganti proyektor. Jangan. Kenapa emang? Proyektor itu memang sangat terang, fungsinya bagus, secara fitur dan fungsi bagus. Cuman di tahun itu kan kagak ada proyektor di mobil tua. Kalaupun ada juga proyektornya masih halogen, belum yang LED kayak sekarang kan. Jadi kalau mobil tua lu kasih proyektor, kayak lu membawa kondisi update ke kondisi masa lalu. Asa aneh gitu kalau menurut gua. Iya. Nah, karena mobil tua tuh zaman dulu lampu ya seadanya begitu. Remang-remang gitu ya. Ya kan? Tapi memang itu asiknya mobil tua gitu. Yang penting lampu mah udah halogen aja lah, ya H4, H11 macam-macam ya, halogen kuning gitu ya, atau ganti halogen tapi yang rada putih atau kuning kabut gitu. Nggak apa-apa, yang penting lampunya bersih itu. Itu kedua. Ketiga ya velg udah pasti. Velg juga, tapi kan gini Om, velg juga macem-macem. Jangan pernah kasih mobil tua velgnya terlalu muda. Dari model dan produksinya maksud gue gitu. Kalau misalnya mobil tua, kasih velgnya yang tua juga Om. Jadi setahun sama dia, seumuran gitu loh. Kasarnya mah kalau misalnya lu pacaran, kita SMA kelas 3 nih, lu pacaran sama anak kelas 6 SD kan bingung tuh. Ya kan? Anak kelas 6 SD lu bahas Jackie Chan di tahun dia sama Jackie Chan di zaman kita kan bingung deh. Siapa Jackie Chan kata dia gitu kan. Intinya kayak gitu. Jadi kasih velg yang kalau ya tapi tentunya kan ini harus dengan cari-cari searching gitu ya, ngobrol-ngobrol supaya kita bisa tahu velg yang lagi pada masanya tuh apa gitu misalnya kan kayak gitu, supaya jadi si modifikasinya itu bener-bener eye catching tapi pada zamannya. Walaupun boleh juga mobil tua dikasih velg muda boleh, cuman kalau lu nanya gue lebih suka yang begitu. Zamannya apa nih? Itu yang kita kasih. Jangan kita diupdate-updatein gitu maksudnya. Gitu ya. Kalau menurut gue sih gitu. Iya. Itu untuk ini ilmu nih menurut gue. Ini menurut gue ya, opini gue ya. Lu ya. Jadi 3 hal tuh ya. Mobil tua, mobil muda, artinya apa? 2005 ke atas. Ya, sampai sekarang. Kalau mobil muda sebenarnya kalau menurut gue mah ya, dia kan fitur up to date fitur, up to date safety segala macam kan udah. Wah, apalagi mobil-mobil zaman sekarang udah ada yang hybrid, EV lah, listrik segala macem. Rem tromol tuh udah mulai agak ditinggalin sekarang, udah banyaknya ke cakram. Cakram tuh udah jadi fitur wajib lah ya, bukan fitur aneh lagi gitu ya. Terus kayak head unit udah bisa Apple CarPlay apa segala macam. Sekarang mobil mah udah lebih canggih lah dibanding zaman-zaman dulu kita waktu masih SD gitu ya. Artinya kalau mobil sekarang mah kalau menurut gue cuman satu sih kalau menurut gue, kalau gue mah ya mobil sekarang ya velg aja udah. Velg aja. Karena kalau lu terlalu masukin banyak hal juga agak aneh ya kalau menurut gua. Karena kan gini, mobil juga kan kalau misalnya mau dimodif harus dikonsepin gitu ya. Kalau menurut gua jangan asal pasang semua. Gua banyak duit nih, pasang semua. Norak jadinya pasti. Yakin gua pasti. Kita harus ada nahannya juga loh. Oke. Kita konsepnya misalnya mau elegan atau misalnya mau racing atau misalnya mau JDM atau apa. Kita harus pilih part-part yang sesuai dengan mobilnya dan dilihatnya tuh enak gitu kalau menurut gua. Jangan semua kita punya duit masukin ke situ, pasti norak, pasti. Jadi harus tahan-tahan. Malah kalau menurut gua, kalau emang lu budget lu unlimited, cari barang-barang item tapi yang brandednya gitu. Nggak usah banyak itemnya, tapi sekali nyentang misalnya, wah langsung gitu misalnya. Kayak misalnya kalau misalnya mobil-mobil muda, velgnya misalnya pakai race misalnya gitu, race yang ori itu kan ya harganya lumayan Om, bisa beli mobil juga gitu harga velgnya gitu kan ya. Tapi nyentang kan gitu kan, bagus tuh kayak gitu. Itemnya nggak banyak, cuman velg doang tapi nyentang gitu. Maksudnya langsung mukul gitu dengan harganya gitu kan. Dan ori gitu ya. Sama halnya juga dengan mobil tua, kalau misalnya bicara velg mobil tua tuh Om sekarang harganya parah ya. Ya boleh dicek lah di secondary market gitu ya, kayak misal gue sebut Brabus deh misalnya. Tunernya Mercy, Brabus monoblok 3 lah ya, tunernya Mercy yang banyak dipakai di mobil-mobil lain untuk modifikasi, termasuk mobil Jepang. Di tahun itu ya, harganya sekarang tiap tahun ya bukannya turun Om, naik terus. Ya? Dulu tahun 2000-an itu velg harganya masih
paling 8 sampai 12 juta paling mahal. Oke. Sekarang udah bisa beli Kijang Super harganya, Om. Berapa? Kijang Super, Kijang Grand. Udah kepala 4, Om, sekarang. Oke. Ringnya ring 17 doang. Tapi harganya bisa begitu karena Tahun kenapa? berapa, Om? 2000-an? Itu velg tahun 2000-an. Dulu paling 8 juta, 12 juta, paling zaman dulu ya. Sekarang udah segitu harganya, Om. Tapi velg-velg itu kan rare lah terbilang ya. Sebenarnya dibilang rare enggak, banyak yang pakai. Cuman biasanya orang-orang yang pakai, Om, dia nggak lepas. Dia simpen. Dia simpen. Entah disimpan nempel di mobilnya atau disimpan jadi pajangan di rumahnya gitu atau di bengkelnya gitu ya. Sehingga ketersediaan barangnya masih ada, cuman udah mulai menipis. Karena rata-rata orang yang udah pakai itu disimpan, nggak dijual lagi, Om, gitu. Karena sayang kali dia. sayang dan takut nggak nemu lagi gitu. Takut nggak nemu lagi, ya? Misal bicara Brabusman ya, monoblok 3 Brabus, gitu ya. Gitu. Itu maksud gue. Jadi jangan banyak item, beberapa item aja tapi nyentang gitu loh. Langsung bagus gitu loh. Itu sih Om kalau menurut gue. Kalau untuk yang mobil baru, kalau menurut lo cuma velg aja. Menurut gue velg. Ya kalau misalnya mau tambahin gitu ya. Misal kalau lo misalnya mau ganti apa ya, misalnya lo mau mendekin misalnya pakai lowering kit atau coilover, ya itu mah kan nggak kelihatan, lebih ke fungsi ya kalau kayak gitu. Cuman menurut gua mobil baru mah velg aja cukup. Kaca film mah jangan dianeh-anehin. Iya. Menurut gua ya, karena sekarang kalau mobil baru dikasih kaca film terang, ada yang bagus, ada yang aneh menurut gua. Tapi kalau gua lebih prefer kalau mobil baru mah udah kaca filmnya standar pabrik aja udah. Asal jangan yang Sparta tuh kaca filmnya tuh. Yang Sparta tuh yang kayak kita ngaca tuh nggak? Yang kalau kita ngelihat kaca filmnya kayak ngelihat diri kita sendiri. Padahal dari dalamnya bisa ngelihat kita, jangan. Kaca film standar yang hitam ya udah hitam aja udah gitu. Tapi gue jarang tuh ngeliat kayak gitu, ada tuh ya? Masih ada ya? Kayak kalau misalnya lu beli apa ya mobil-mobil LCGC kali, tapi nggak juga, LCGC udah hitam sih rata-rata sekarang. Tapi masih ada kan kaca film Sparta. Gitu ya. Nggak jelas tuh yang begitu kalau menurut gua. Kalau dapat lu beli mobil baru atau beli mobil muda kaca filmnya Sparta, ganti dah buru-buru. Gantinya hitam aja maksudnya. Kalau mau dibikin yang clear boleh, tapi ya tergantung mantesin mobilnya nih kalau menurut gua gitu. Tapi kalau mobil tua wajib kaca film terang. Menurut gua. Tapi tadi gue setuju banget tuh yang lu bilang, bagi nih segmennya nih, ada yang mobil baru, mobil baru, mobil tua gitu. Mobil tua tuh anjir, gue bener juga tuh. Iya. Ini pencerahan langsung real, iya nggak? On the spot gue. Kosasi bening kan? Kaca filmnya clear kan? Nah, iya. Om gelapin aja, ogah gue. Jangan. Justru gue pengen kelihatan ke dalam. Auranya langsung mati Om kalau mobil tua dikasih kaca film gelap, ayo mati, pasti mati. Iya sih, bener. Yakin gue. Jadi orang lihat cuma luarnya doang gitu, Om, nggak bisa ngeliat ke dalam. Iya. Bener. Kalau mobil muda is oke, nggak masalah. Tapi ngomong-ngomong Kosasi udah pensiun, Om. Hah? Kemana? Udah pensiun. Kemana? Udah pindah tangan. Dijual? Iya. Waduh. Bener. Gokil kan? Baru terakhir kemarin gua nonton konten lu lagi tuh baru kemarin apa 2 hari yang lalu gitu. Ini Bang Udin. Bukan yang gua lihat yang gua lihat lu ke apa? Salemba. Gua lihat kan, gue bilang nih Kosasi lagi ngambek nih, bekarat. Bekarat, tapi wajar ya mobil tua talang air bekarat itu mah wajar. Iya benar, buset karatan Om intinya. Tapi lama-lama bisa nyebar ke dalam, gue lihat. Karatan itu kayak rayap Om, bisa nyebar. Apalagi kalau misalnya nih mobil tuh parkirnya kehujan anginin atau hari-hari banyak hujan kejemur segala macam gitu, makin cepet tuh Om kalau kayak gitu. Tapi dia mobil-mobil 90s, apalagi yang mekanismenya masih talang air berkarat mah di tahun segini wajar Om, wajar. Emang udah waktunya gitu. 24 tahun. Iya, wajar. Jadi memang udah waktunya dan ya kita benerin aja udah kalau gitu mah. Masih udah waktunya, jadi itu mah nggak aneh gitu Om. Malah kalau misalnya belum karat ya bagus, cuman maksudnya kan kita curiga kalau misalnya kita beli mobil second tahun tua nggak berkarat, apakah ini udah pernah diguyur atau diganti kan gitu kan. Tapi kalau karat ya toh ngebenerin juga nggak seberapa kan, maksudnya nggak seberapa dan bukan kerjaan susah gitu kan. Gitu. Cuman gue baru tahu tuh mobil dijual. Nggak sayang tuh, itu kan icon. Sayang sih icon gue gitu ya. Teman-teman banyak juga, Om kenapa lu jokul, waduh. Dan lain sebagainya. Mau ganti apa? Nah itu Om, jadi karena gue YouTuber otomotif yang nggak begitu ngerti otomotif, gue pengen belajar gitu kan dari channel ini. Jadi gue nggak mau textbook, belajar teori, gue pengen belajar praktek gitu. Langsung kecebur berarti, oke. Gitu. Jadi gue pengen nyoba mobil tua lainnya. Nah itu gue lagi bingung. Kalau gue sih pengen bikin project kan ya. Misalnya mobil tuanya yang bener-bener busuk gitu Om.
istilah busuk kadang Om jangan bilang busuk dong. Oh iya deh, maaf deh, jangan bilang busuk apa dong habisnya? Habisnya kurang terawat, kurang terawat ya. Entah jenis mobil apapun itu, gue justru masih bingung sih. Ya sambil dipikirin, sambil duitnya juga ditambah-tambahin lagi. Takutnya kan budgetnya 50 juta, pengen ini itu, ternyata butuh duit 10-20 gitu kan. Jadi gue lagi pelurunya lagi gue siapin sambil gue pikirin nih. Tapi yang jelas pengen gue beli itu adalah yang bener-bener masih, mau gue bilang bangke, itu salah lagi. Jangan bilang bangke dong, bisa. Kurang terawat. Kebanyakan banget peraturan deh gue bilang ya. Ya bener, mobil yang bener-bener belum jadi lah. Nah gue demen dah tuh. Masih dipikirin sih. Tapi yang jelas nanti kalau udah mau dijadiinnya yang seperti yang lu bilang, dia banget saat lahirnya begitu ya, begitu. Katalog lah ya, aja bikin. Bahkan kalau gue ekspektasi gue tuh bener-bener pengen bener-bener kayak dia banget Om. Sampai ke klaksonnya kalau boleh titit ya udah biarin aja nih. Gue sampai ke sini-sini Iya. Kayak gitu sih. Jadi pengen bukan restorasi ya, tapi bener-bener orsinilnya gitu kan. Ya. Sedekat mungkin dengan orsinilnya. Ting-ting 100% Ya, kalau sedekat boleh mungkin gitu. dengan orsinil ya. Iya. Gitu sih. Oke. Oke Om, apa namanya selanjutnya pertanyaan ke empat ya? Keempat ya. Tadi 3 variasi mobil ya tadi ya. Nah ini yang keempat yang terakhir nih Om. Nah ini menarik nih teman-teman. Jadi pertanyaan gini nih Om, mobil apa yang selalu dituduh nggak bagus? Nah padahal sebenarnya tuh mobil bagus sih. Tapi kan kadang orang udah terframing, digiring dengan statement-statement dan lain sebagainya, mungkin karena pengalaman orang ini dan itu, dan memang mungkin kenyataannya gitu, kenyataannya mobil ini misalnya katakanlah ngelitik atau mungkin kaki-kakinya gelada geluduk selalu itu dan orang tidak bisa memperbaikinya kali ya, sehingga ya udah mobil itu mah gitu, udah lu jangan. Nah kayak gitu. Menurut lu versi lu nih Om, padahal sebenarnya mobil oke, kelebihannya banyak juga. Kalau bagian ini kayaknya gue ada satu brand mobil dan satu tipe mobil yang sebenarnya kalau boleh bilang gue suka pakainya gitu ya, karena bapak gue punya tahun 2013, pakainya enak, ampek gitu ya, enak, suspensi enak, mesin oke. Cuman kalau bicara perawatannya dan kondisi after sales-nya, kondisi kaki-kakinya segala macam, spare part-nya terutama gitu Om ya, agak males gue jujur aja gitu Om. Apa coba? Apa tuh? Yang waktu itu gue sebut tuh Nissan X-Trail Om. Nissan X-Trail. Oh iya, waktu di konten kemarin iya, ya. jadi ada potongan video. Oh iya, lo bilang Nissan X-Trail. Iya, waktu itu lo tanya gue akan menghindar Nissan apa yang gue hindari? X-Trail gue bilang gitu kan. Oh iya, spesifik. Nissan apa Om yang akan lo hindari? X-Trail gue bilang waktu itu kan. Nah itu, sorry nih gue potong nih. Itu cukup ramai Om kalau nggak salah. Waduh, netizen yang budiman, netizen yang terhormat. Nah itu gue sempat kagak enak jadinya Om sama lo. Ya kan, jadi teman-teman nih gue bukan mau mengklarifikasi atau gimana, sedikit membahas ya Om. Yeah. Nah itu kadang kayak begitu memang gue orangnya menggali. Nah Om Rangga nih yang gue asik, dia orangnya menyampaikan sesuai, itu kan sebenarnya kan subjektif Om ya. Subjektif, opini kan pribadi. Opini dan pribadi gitu kan. Bukan berarti general itu seperti itu. Guanya kagak enak. Iya kan. Jadi teman-teman jangan dibicara begitu karena guanya juga salah sebenarnya. Jadi lu bisa hujat gua juga. Iya kan? Yeah. Nah, itu gua luruskan gitu ya, teman-teman. Karena kan gua bener-bener kadang gua ngegali terus gua gali kalau misalnya ada kesalahan itu, sekali lagi itu kan hanya opini Om. Yes. Oke Om, jadi gimana tuh Om? Iya, kalau menurut gua ya, yang tadi gua bilang, X-Trail itu sebenarnya ini mobil enak Om, enak. Gua Babe pernah punya yang tahun 2013 tipe yang paling tinggi ya, itu Extremer kalau nggak salah tipenya namanya, T31 ya berarti kode bodinya ya. Itu pakainya enak Om, maksud gua pernah pakai ke Jogja gitu ya. Dia cruisingnya enak, suspensinya enak banget Om. Cuman ya itu, ini mobil bodinya juga modelnya bagus, SUV banget gitu ya. Dimodif juga gaya-gaya Alto. Cakep banget kalau menurut gue X-Trail tuh. Dibanding head-to-headnya mungkin si RV gitu ya. Bagus, enak tuh mobil. Cuman ya itu Om, karena ketersediaan spare partnya, terus udah gitu kadang
Ya waktu itu kan di waktu itu Om, gue belum apa namanya, belum tahu teknologi misalnya kayak misalnya sekarang ngecek kaki ada yang pakai teknologi mesin yang yang di shake itu segala. Jadi kayak ini mobil masalah apa nggak ketemu gitu Om. Di mesin olinya waktu itu kurang terus. Jadi pagi-pagi masa mobil tahun 2013 tiap pagi gua ngisiin oli gitu kan ya, mungkin emang bokap gua ngerawatnya kurang baik aja gitu ya. Cuman maksud gua waktu itu ini mobil kok kayaknya agak rewel ya untuk ukuran Jepang gitu loh, maksud gua. Ditambah pas dicek-cek harga spare partnya segala macem, wah rada bikin kaget nih Nissan nih gitu kan, karena gue bandinginnya sama Toyota gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama Jepang tapi kan tetap beda rumah ya Om ya, Toyota is Toyota, Nissan is Nissan gitu kan. Ya itu tadi makanya gue bilang mobil yang dituduh tidak bagus, padahal sebenarnya bagus ya. Gue harus ngomong itu Om. Sesuai pengalaman gue ya gitu, karena buktinya sekarang gini, X-Trail kode mesinnya kan EDCC-nya kan 2400 ya. Mesin dia tuh kan kalau nggak salah dipakai juga di Nissan Serena sama ya. Kalau di X-Trail itu kan kode mesinnya T sekian, kalau di Serena itu C sekian tuh kalau nggak salah tuh. Nah di Serena itu kan mobil keluarga, van yang besar, daya angkutnya banyak, tapi mesin kayak sedan lah mesinnya gitu kan, tarikan roda depan, halus gitu ya. Tapi mesin itu dipakai dan mumpuni gitu ya. Artinya kan berarti sebenarnya mah bagus gitu Om. Cuman mungkin ada di tangan dan waktu yang kurang tepat aja mungkin Om gitu kalau menurut gue ya. Jadi sebenarnya mah bagus, dan waktu pas X-Trail pertama keluar tahun 2004 apa 2003 kalau nggak salah ya. Itu kan laku banget Om. Waktu itu kan kalau nggak salah ya X-Trail 2004 ya? 2004 apa 2003? Iya. Di Nissan itu SUV-nya tuh kan kalau nggak salah yang resmi ada dua ya, ada Terrano, ada X-Trail. Pada saat X-Trail Eki Terrano, 2004 tuh dia. Pada saat X-Trail keluar di tahun itu, Terrano-nya langsung ketilep Om. Gitu ya? Iya karena Terrano kan masih karburator, masih gardan, keras bantingan Jeep banget gitu kan. Ya lawannya mobil gayanya SUV tapi bantingan kayak sedan, ya kalah lah. Langsung ketilep. Berarti kaum urban dalam arti yang bepergian hari-hari antar kota segala macam gitu, pasti milihnya yang suspensinya dan rasa berkendaranya nyaman kan gitu kan. Nah makanya X-Trail itu sebenarnya mah berhasil. Cuman ya itu tadi Om, gue karena mungkin itu tadi ya, mungkin salah waktu dan orangnya aja gitu Om. Sehingga gue jadi berpikir begitu. Tapi sebenarnya kalau sehat mah, misal kita belinya baru gitu ya, atau gue bisa punya kesempatan beli mobil itu second tapi kondisinya low KM gitu ya, kayaknya sih pakai lama tuh kayaknya. Kayaknya gitu ya. Enak tuh mobil, enak gitu. Cuman Nissan itu gue tuh kayak no debat di, gue nggak tahu ya, gue pengalaman bawa mobil juga apa kurang, tapi gue ngerasanya Nissan bagus di pada saat di tol Om. Kayaknya kedap gue ngerasanya tuh. Oh iya. Karena pengalaman gue cuma sekali sih bawa Nissan X-Gear. Oh X-Gear. Iya. Anjing gue bilang ya. X-Gear muda itu, mobil muda kan? Oh muda. Mobil muda. Waktu itu gue pakai 2013 ya. Iya mobil muda lah hitungannya. Tahun 2013 gue pakainya. Gue nggak tahu itu mobil tahun berapa gitu. X-Gear. Anjing kedap banget gue bilang, mobil enak. Kedap, maksud gua dibanding tahun yang sama, bandinginnya misalnya si RV sama X-Trail gitu ya, sama-sama tahun 2004. Si RV mah road noise rodanya Honda masuk ke dalam Om. Gue bingung ya Honda tuh masuk ke dalam road noise, nggak ngerti tahu. Dari mulai kelas entry level sampai yang high end levelnya pun, suara roda tuh ada masuk ke dalam. Kok dia nggak cengang masalah memperbaiki kekedapan gitu ya? Apa mungkin memang itu gimmick dia kali ya, gimmick dalam arti ya kan gue udah bagus semua nih, gue kasih jeleknya dikit deh gitu kan, bisa jadi begitu kan, tapi nggak tahu juga ya walau alam. Tapi maksud gue harus bilang X-Trail lebih kedap dibanding si RV. Itu mah gue yakin, itu mah gue yakin banget di tahun itu ya gitu. Tapi lu Toyota ngerasain kedap juga nggak sih? Kalau Toyota mah udah nggak usah didebat Om, Toyota mah udah nggak usah didebat, dia mah Enggak, tapi ada juga kok. Apa Toyota yang nggak kedap? Di jalanan ya, maksud gua. Nggak, mobil Toyota apa yang lu bawa, terus lu ngerasa nggak kedap? Ya kalau yang bawanya kayak Avanza, kedap memang ya? Ya memang gini, kan kalau mobil entry level Om, kayak misalnya Avanza, Agya gitu ya, Calya dari Toyotanya ya. Ya kan itu mah kasarnya mobil yang dibikin untuk
apa ya, mass selling, mass market gitu loh. Untuk kebutuhan massal lah gitu ya. Jadi tapi kalau yang menengahnya Toyota yang udah Innova ke atas lah gitu ya. Kedap Om. Innova ke atas? Oh, gue berani jamin kalau Innova ke atas mah. kedap ya? Iyalah. Innova Karena selain Innova, Toyota yang lo pernah ini? Bapau deh. Badan Bapak kedap. Kedap ya? Bagus. Kayak ininya ya? Bagus kalau menurut gue ya. Ada suara-suara kalau di tol. Gini deh, kalau Yaris Bapak bandinginnya sama Jazz lah berarti ya. Jazz, ya. Ayo bandingin raungan putaran roda lebih kedap mana? Yaris Bapak dibanding Jazz. Iya. Yakin gue. Yakin gue. Teman kalau Agya sama Brio itu beda lah ya. Kayaknya mungkin Iya. look alike lah ya, maksudnya look alike mirip-mirip. Karena ya itu tadi kan Brio aja yang entry gua level pakai ya, yang katanya RS ini bukan RSGC. Ya. Berisik. Ada tetap, kan, tetap ada berisik. ininya gitu ya. Ya memang Bukan ada berisik. Oh, berisik. Berisik. Ya, tapi Om. memang ya tapi gue menikmati keberisikan Ya, itu. jadi nggak- gue ngeri Om kalau gue orangnya. Gue harus ada berisik-berisik, kedengeran suara-suara orang takutnya nyenggol. Woi, ini gue injak. Gue kudu gitu orangnya. Iya, Gue dibikin makin nyaman malah gue deg-degan orang. jadi sepi, jadi sepi ya. Betul. Iya, jadi maksud gua itu tadi kedapnya mah Nissan dibanding Honda. Gokil sih, Gua asli. akuin. Honda nggak tahu kenapa ini ya. Walaupun si RV Honda juga punya kelebihan yang lain dia kayak Honda, even dia transmisinya CVT tapi iritnya Honda mah no debat itu iritnya Honda, iritnya halus mesinnya, halus transmisinya gitu ya. Ya CVT itu kan sebenarnya banyak masalah karena perawatan sebenarnya, bukan karena karakter dia. Kalau kita perawatan. Kalau kita karakter pakainya manusiawi, perawatannya bener, servis intervalnya baik, nggak pernah meleset, rasanya tuh mobil awet harusnya gitu sebenarnya. Dan CVT itu kenapa diperdebatkan di forum-forum? Wah hati-hati lo kalau dibejek nanti kalau udah rontok beltnya kemana-mana, biayanya gokil. Kan lagi-lagi ke biaya ya. Kenapa diperdebatkan terus? Ada warga Bogor gitu kan, anak otomotif, yaitu Om Ronggur. Oh, si Ronggur. Ronggur bilang begini. Kenapa? Karena istilahnya kayak SI gitu. Dia tuh kagak ada part numbernya, Den. Jadi lu nggak bisa beli satuan. Oh, gak Jadi katanya ya. Nah itu statement dia. Gue bilang, oh apa ini juga permasalahannya nih. Sehingga kalau misalnya ada permasalahan di CVT itu, gantinya bikin pala puyeng gitu kan. Ya, karena gantinya gitu kan. transmisi gitu kan, SI berarti kan. Ya info yang gue denger dari Om Ronggur. Halo Om Ronggur. Apa kabar Ronggur? Gitu ya. Jadi tonton juga videonya di thumbnailnya ditampilin sama si Jack tuh. Ngobrol bareng Ronggur dan Ramon kemarin tuh. Dia sempat nge-spill masalah itu juga sih. Kalau misalnya ngetor konverter kan kalau misalnya terjadi kendala kan dia bisa per part kali. Iya, bisa diganti per gear berapa gitu kan, bisa dipilih lah gitu. Oke. Gitu. Nah, terus ngomongin lu bilang konsumsi bahan bakar, tadi lu sempat singgung si Honda CR-V ya. Irit lah ya, lu bilang no debat lah itu kalau ngomongin Honda nggak tahu kenapa ya. Irit sih Om. Irit ya. Irit. Tapi ada juga kompetitornya Honda. Dan gue baru saja merasakan itu irit juga Om. Apa tuh? Yaitu Toyota Yaris Cross Hybrid. Oh iya kan hybrid ya semua. Hybrid kalau hybrid ya nggak bisa dibandingin sama natural combustion lah. Oh gitu ya? Iya dong. Nah, sekarang kan ini kan nggak apple ya. Ya. Oh, walaupun Yaris Cross ada yang non hybridnya juga ya. Yaris Cross kan ada yang 1.500 non hybrid. Ada juga dia. Oh, yang non hybridnya ada juga. Ada juga. Yaris Cross juga ada yang non hybridnya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.